Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami sampaikan kepada rekan-rekan SD 003 BU, sedosennya Pak Kadis hadir pada hari ini karena beliau kepengen melihat PTM 100%. Ini beliau, Pak, saya ada waktunya pagi ini aja Pak, nanti siang banyak kegiatan, jadi Pak sabar aja ke izin nanti ya Bapak. Nah itu tadi Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Ibu Ani Marani selaku kasih kurikulum ya. Kemudian Pak Anas pengawas binaan SD 03, Bu Pur, dan sahabat saya Bu Dwi Purwanti ya selaku PLT SD 003, serta Bapak Ibu guru ya beserta jajarannya kami banggakan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini ya dalam rangka untuk pendampingan aplikasi. Apa yang disampaikan panitia dan Bu Dwi Purwanti ya, soalnya sampingnya bersamaan Bu, di rumah juga ada watinya juga Bu, jadi sama-sama wanti Bu. Jadi memang mengelola pendidikan saat ini Bapak Ibu ya, memang tidak semudah apa yang ini. Saya juga dulu dari sekolahan Bapak Ibu ya, 10 tahun juga jadi guru ya, nggak tahu nasib bisa ke distrik pun juga saya tidak bermimpi ya, tidak ini, tetapi filosofi hidup saya di mana saya mengabdi, di mana saya ditempatkan, disitulah saya mengabdi. Itu saja, jalani dan positif thinking saja. Jadi jangan sampai ada yang enggak, itu aja. Ya saya juga sama kayak beliau ya, PLT. Ya saya juga nggak tahu, padahal pasti banyak yang senior, Bu Ilti, ada Bu Pak Eka Dedi, tetapi kemarin saya ditunjuk. Ya namanya amanah kita laksanakan. Karena ada perombakan di distrik sehingga kerjaan PLT itu ternyata berat juga, karena urusan bidang saya sendiri membagi waktunya dulu. Tapi itu tadi, kita nggak boleh ngeluh, tidak boleh menyerah, kita tetap melakukan yang terbaik ya. Nah kalau kita bicara aplikasi itu menunjukkan identitas ya, identitas kita menunjukkan brand, merek ya, merek sekolah. Jadi sebenarnya saya sering sampaikan dengan teman-teman kepala sekolah, kalau sekolah kita mau didatangi orang, diminati orang, bangun brandnya ya. Brand itu merek. Yang kita contohkan saja air mineral ya. Brandnya Aqua itu sampai sekarang tidak bisa tertandingi Bapak ya. Kenapa? Karena dia pertama, kita beli DC tetap menyebutnya Aqua. Beli air mineral tetap Aqua ya. Nah itu namanya brand Bapak ya. Jadi membangun brand itu tidak gampang ya. Sama kayak kita punya nama itu tidak gampang yang kita sandang, itu namanya brand. Nah brand ini harus kita jaga ya, kita rawat, kita bina. Apa yang disampaikan tadi, salah satu merawatnya adalah kerjasama. Jadi apapun kalau kita kerjasama, seberat apapun kerjaan itu tidak ada yang berat kok, ringan. Kami juga telah ada pergantian pejabat di distrik dari Pak Kadis Pak Soeharto pindah ke Pak Bambang. Pak Bambang polanya sama Bu ya, partnership. Jadi tidak ada yang dianggap menonjol, semua bekerja. Alhamdulillah Bu ya, dalam waktu singkat perubahan distrik sudah mulai kelihatan gitu. Bukan pemimpin dulu tidak bagus Bu ya. Semua pemimpin itu dengan pola dan caranya masing-masing. Nah cuma kadang-kadang pola pikir kita yang wah bapak ini tidak bagus, bapak ini yang baru. Tidak, itu hanya persepsi Bu ya.
Nah inilah kadang-kadang kita kalau menilai orang memang enak gitu. Nah sama tadi kita membangun brand. Akreditasi ini adalah kunci betul ya. Akreditasi itu kan menyentuh 8 standar kalau nggak salah ya. 8 standar itu kalau sudah disentuh dengan akreditasi ini, makanya ibu ngejar adiwiyata itu gampang, mengejar sekolah sehat itu gampang, karena polanya hampir sama begitu ya. Nah, tapi kebiasaan kita ini Bapak Ibu ya, kalau bekerja itu kita tidak pernah mencatat, tapi kita lakukan itu sebenarnya. Karena itu yang sebenarnya intinya. Nah, adiwiyata adalah terpenuhinya akreditasi 8 standar itu, baru kita membuat inovasi. Inovasi itu sebenarnya Bapak Ibu nggak muluk-muluk kok, nggak mesti harus yang wah, tidak harus yang ini. Jadi ini adalah adiwiyata, itu adalah pengembangan dari akreditasi. Sama nanti dipoles sedikit jadi sekolah sehat Bu ya. Sedikit-sedikit saja Bu. Nah yang ditonjolkan apa? Bukan masalah labelnya tadi, adalah bagaimana inovasi sekolah itu yang dilakukan ya. Inovasi itu nggak perlu yang wah-wah Bapak Ibu ya. Cukup yang lingkungan ada kayak Bu Kori itu dalam apa Bu? Nah, jadi usaha semacam ini unit wirausaha. Nah pemerintahan kita sekarang sama Bu. Sekarang itu ada manajemen risiko yang harus kita kerjakan. Ada core bisnis. Saya sampai ngomong kemarin sama inspektorat, memangnya ASN nggak dari bisnis nggak Pak? Bukan Pak, ini cara menjual brand tadi ya. Core bisnis itu bagaimana kita menawarkan kepada pelanggan dan pelayanan. Nah kita ini sekarang kerja di tengah publik Bu ya. Tengah publik artinya sedikit aja kita salah langkah, itu sorotannya akan tajam. Berbincang-bincang dengan teman-teman, dulu kan tidak ada yang berani satu tentara Bu ya. Walaupun satu korek. Sekarang kolonel aja masuk penjara kenapa? Karena medsos Bu ya. Nah kita kerja itu tengah publik, maka kita memang harus hati-hati. Dan satu yang paling pokok Bu ya, ini jaga Bu, redam emosi ya. Saya tanya aja teman-teman itu, kalau saya sudah memuncak emosi, tapi saya tidak pernah akan mengeluarkan itu. Kenapa Bu? Kalau kita emosi diviralkan orang, seorang pejabat emosian ya, habis kita Bu ya. Nah inilah yang kita jaga itu brand kita tadi. Akreditasi tadi sudah disebutkan brand. Jadi jaga brand itu bukan hanya data sekolahnya yang kita jaga, termasuk personil yang ada di sekolah ini. Kami berharap Bapak ya, makin hari itu pendidikan itu tuntutannya makin tinggi. Sekarang kan ramai di media itu kurikulum prototipe ya. Mungkin bertanya-tanya dari teman-teman, apa sih Pak kurikulum prototipe? Kurikulum prototipe itu Bapak Ibu, saya dapat bocoran dari teman-teman di ini, hampir mirip saja dengan K13 ya. Cuma dia ada hal-hal yang mendasar yang dimasukkan. Kalau K13 itu pendekatannya klasikal ya, artinya misalnya matematik kita target 7 ya, maka satu kelas itu wajib mendapatkan 7. Kalau dia tidak mendapat 7 maka remedial. Nah kalau prototipe itu bagaimana mengembangkan siswa itu sesuai bakat dan minatnya. Mungkin dibaca di media kemarin, karena saya dikejar media tiap hari ya. Itulah yang dikembangkan. Nah tugas guru bukan ringan Bapak Ibu ya, tambah berat lagi, karena satu persatu kita layani secara individual ya. Jadi nanti tidak ada lagi namanya KD ya, KD itu sudah hilang nanti ya pendekatannya. Nah kalau gitu, kalau saya tafsirkan, kalau tidak ada KD, tidak ada lagi siswa yang tidak naik kelas ya, tidak ada lagi siswa yang tidak lulus, karena pendekatannya pendekatan individu. Dulu kita ngajar 45 buku ya, satu kelas ya. Saya pernah sampai 50, karena dulu tidak ada ya, satu kelas begitu ya. Tetapi sekarang sudah dibatasi, hanya minimal 20, maksimal
3-4. Kenapa dibatasi? Karena itu tadi pendekatannya memang sudah pendekatan individu. K13 kan perpaduan. Kalau saya lihat ada perpaduan nilai dan kepribadian. Di situ kan semua dinilai aspek perilaku. Nah sama itu tadi, cuma yaitu tadi pendekatannya saja. Itulah makna yang disampaikan oleh Mas Menteri adalah merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu memberikan termasuk guru-guru juga bebas mengajar ya. Jadi jangan persepsinya ini Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah brand kita sudah bagus, aplikasi kita bagus, orang akan datang Bu ya. Ya makanya kemarin kita rapat lalu ini saya agak kencang itu bukan apa-apa. Misalnya SD 08 yang dulu brandnya bagus kok turun. Ada apa di situ? Nah inilah yang perlu kita gali. Persoalan itu menaikkan brand itu memang sulit ya. Ya kita aja misalnya ke warung ya. Ada warung nasi ada jejer 5. Kenapa kita milih warung A? Rasanya sama, tapi ada satu yang ya, pelayanannya ya. Kita pasti mencari pelayanannya biar mahal sedikit tapi pelayanan bagusnya Pak. Rasakan kalau kita belanja begitu ngasih uang dia langsung melempar saja barang hati kita. Nah itulah namanya pelayanan. Jadi pelayanan itu penting. Percuma kita punya aplikasi A ya misalnya, percuma kita dapat tadi wisata, percuma kita dapat sekolah sehat, tapi pelayanan kita terhadap masyarakat ini. Nah di sini sudah mulai Bapak Ibu yang berubah. Orang duduk aja kita tanya, itu salah satu mau ketemu siapa, perlunya apa. Dan kami pun juga melayani orang sudah jauh berubah ya. Nah ini kita menunjukkan brand kita bahwa pendidikan itu adalah bengkelnya manusia ya. Bagaimana kita merubah manusia ada di pendidikan. Kalau kita sendiri tidak bisa berubah, ya kita nggak bisa merubah orang. Makanya disampaikan Pak Man di situ, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan kalau dia tidak mau berbuat itu rugi besar katanya beliau kemarin. Bukunya semua. Rugi di dunia dan rugi di akhirat kalau dia nyampaikan. Nah inilah yang kita kepengen Bapak Ibu ya, kita selalu menyemangati teman-teman pendidikan. Ayo kita sama-sama. Saya welcome kok sama siapa saja. Saya melayani orang mau malam mau di mana silahkan ya. Telepon saja kalau enggak WA. Saya kalau saya nggak sempat pasti saya balas walaupun terlambat ya. Nah inilah cara-cara kita untuk memberikan layanan pendidikan. Karena kita mendidik anak orang zaman sekarang dengan zaman dulu sangat berbeda Bapak ya. Sedikit aja kita ini, kita kayak jual LKS aja bukan main, ributnya seantara kota Bontang ya. Saya sudah capek urusan dengan APH ya, sabar pungli. Itu apa? Makanya saya bilang inovasi dong sekolah. Kemarin saya sudah memanggili teman-teman kepala sekolah, saya tanya apa sih problemnya. Ini Pak, nggak boleh beli LKS di Bosda dan Bosnas. Bahan ajar boleh nggak? Boleh Pak. Ya bahan namanya saja kok, yang penting bahan ajar itu kan berisi soal juga. Nah ganti sebilang berikan ke siswa itu malah lebih bagus sekolah kita. Nah, tanggapan masyarakat sekolah ringan itu, sekolah gratis itu benar nyata. Jadi di situ yang ini kita inovasi. Satu sisi Bapak Ibu ya, teman-teman yang menulis buku itu kan dapat angka kredit ya, buku ya. Nah kayak kemarin kita ada berapa guru ya yang menulis buku karakter dan anti korupsi itu sudah kami daftarkan ke Perpustakaan Nasional punya ISBN sebenarnya. Karena apa? Satu sisi kita akan memanfaatkan buku itu, satu sisi kami memberikan ajas manfaat kepada teman-teman guru. Sama kalau kita buat bahan ajar, dicetak, buatkan ISBN-nya, teman bisa dapat angka kreditnya ya, bisa juga bermanfaat pada siswa, masyarakat akan senang Bapak Ibu ya.
Ya, yang selama ini brand SD03 yang diserbu oleh masyarakat, saya tahu kok tiap tahun itu menolak ya, karena ada SMP SD08 itu memang kurang peminatnya, tetapi masing-masing kategori berlomba. Brand boleh ini ya, jangan disamakan nanti. Misalnya SD03 apa yang dijual ya. Contoh, kalau kita misalnya contoh SMP 1 dengan SMP 2 tetap kalah SMP 2 Bapak Ibu ya, apapun alasannya, karena dia brandnya sudah SMP 1. Tetapi SMP 2 bisa nggak menyaingi SMP 1? Bisa. Nah, SMP 1 yang ditunjukkan akademik, ya SMP 2 jangan akademik, mungkin segi yang lain gitu. Nah, itu cara menjual. Itulah yang disebut core business, Bu ya. Core business itu bagaimana kita menawarkan kepada publik pelayanan yang menyenangkan. Karena kalau dulu Bapak Ibu ya, kita dilayani ya. Kalau sekarang tidak, kita melayani orang. Nah, kalau sudah terbiasa, saya tanya aja Bu Ani sama teman-teman, saya biar punya kedudukan eselon 3 itu saya nggak mau dilayani, terus terang aja. Risih saya, kayak dilayani terus saya nggak enak, karena saya sudah biasa. Kadang-kadang kalau berangkat, Pak sini bawakan koper, memangnya saya nggak punya tangan, gitu. Saya ngangkat sendiri, bukan apa-apa, kita membiasakan diri kita. Karena jabatan itu tidak selamanya Bapak Ibu ya, sebentar aja. Kapan orang mau ngambil ya silakan. Ya sama kita juga. Bu Dwi juga nggak lama lagi, Bu Kum juga nggak lama, Bu Ani, saya juga nggak lama. Sebentar lagi purna tugas. Purna tugas juga bukan berakhir hidup kita. Orang kadang-kadang, Pak saya kalau fungsi mau jadi apa? Nggak usah dipikirkan nanti itu urusan nanti. Jadi bagaimana kita bisa berbuat saat ini, itu saja. Ini kadang-kadang kalau teman-teman tuh dipompa motivasinya, saya besok pensiun Pak. Waktu sebelum pensiun tuh tunjukkan gitu loh. Orang akan mengenang kita dulu pernah dilakukan. Itu yang paling pokok. Jadi jangan mikirkan saya pensiun besok, nggak usah dipikirkan. Pensiun tuh Pak akan sampai gitu. Cuma apa yang bisa kita buat sebelum kita purna tugas ya. Nah, itu yang perlu kita camkan semua Bapak Ibu ya. Kenapa? Yaitu tadi kita mencetak sumber daya manusia. Orang pintar banyak Bapak Ibu ya. Orang berkarakter yang sulit. Orang pintar di mana-mana ada ya. Membangun karakter itu yang sulit. Nah, inilah tugas kita yang paling berat ya. Jadi bagaimana mendidik anak kita, anak orang mengikuti arus zamannya. Nah, kalau dulu kita itu ada istilah orang tua saya, kalau dulu melahirkan budak katanya ya. Kalau zaman dulu melahirkan budak, kalau sekarang melahirkan raja. Iya, kalau dulu anak kita nurut sekali sama orang tua ya. Kalau sekarang kita yang diperintah anak ya. Kadang-kadang dia di kamar WA, Pak belikan ini, ya. Kalau dulu kita sekali manggil, sini yang orang tuanya, tidak ada kata-kata nanti, ya, langsung aja pergi, mau apa ya kita nunggu. Nah inilah dua perbedaan perkembangan zaman. Nah makanya itulah kita selalu dituntut berubah ya. Kenapa dituntut berubah? Itulah dinamikanya ini kehidupan. Apalagi ini kemarin ngobrol-ngobrol dengan orang tua murid, aduh Pak anak saya sekarang ini kecanduan game Pak. Loh, kemarin bapak-bapak ibu-ibu mengatakan bahwa belajar pakai daring enak katanya, lebih ini. Enaknya bagaimana Pak? Susah juga. Akhirnya minta belajar tatap muka. Ini sudah 100% ya, alhamdulillah Kota Bontang. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan 100% sampai tidak ada klaster ya. Kita berharap dengan kita juga mempunyai kebanggaan Bapak Ibu ya. Kota Bontang itu untuk wilayah Kalimantan Timur daerah yang pertama melakukan vaksinasi umur 6 sampai 11.
Jadi kemarin itu ceritanya 2 pilot project yang dikirim kementerian itu, Kementerian Kesehatan untuk Kalimantan Timur, Balikpapan dan Kota Bontang. Ya memang rezekinya Kota Bontang tuh rezeki anak soleh katanya Bu ya. Balikpapan nggak siap pada saat itu pada Pitkom dengan Pak Presiden. Akhirnya kami dengan Pak Bambang berdua memaksa Epidatra itu untuk Pitkom dengan Pak Presiden. Akhirnya apa yang terjadi Bu ya? Bontang habis vaksinnya Balikpapan itu di oper ke Bontang semua. Alhamdulillah kita sudah hampir selesai 03 sudah Bu ya. Ya. Nah ini apa Bu ya? Itu adalah cara kita untuk mengejar tatap muka. Sebenarnya bukan hanya vaksin semata, dengan pertolongan yang kuasa juga itulah vaksin yang abadi Bu ya. Itu yang paling pokok. Jadi kita berdoa yang mudah-mudahan yang sekarang ini sudah 100% full hari, yang tadi harusnya kita full jam Bu ya, tapi jamnya masih digandoli oleh kementerian, artinya 6 jam pelajaran. Jadi bukan 6 jam normal ya, ini 6 jam pelajaran. Nah itulah yang menjadi harapan kita. Yang berikutnya ya tadi kita kembali kurikulum prototipe ya. Bontang itu akan menerapkan kurikulum prototipe untuk 5 sekolah. Saya sampaikan sekolah yang lolos ke sekolah penggerak. Jadi Bontang Utara itu adalah satu sekolah yang mendapatkan sekolah penggerak, yaitu SD 001 ya, BU. Kemudian SD di selatan itu ada 2, SD 011 dan SD Asamin. Di barat gagal Bu ya. Ya kita nggak tahu penilaian kemarin. Harapan kami terwakili setiap kecamatan. Nah itulah nanti yang menerapkan prototipe ya, kurikulum prototipe. Jadi pilot project. Nah tahun depan itu, tahun ini ada lagi buku untuk seleksi kepala sekolah penggerak ya. Ya tapi syaratnya itu tadi, yang mendekati pensiun tidak boleh ikut ya. Ya kemudian Syali definitif ya. Ada kemarin beberapa kepala sekolah tapi tidak mau karena syaratnya kalau menjadi guru penggerak, kepala sekolah penggerak itu 4 tahun tidak boleh dipindah-pindah. Nah itu yang takut. Saya bilang kalau saya malah senang ya, nggak dipindah-pindah tuh. Jadi program kita itu bisa dilihat orang. Kalau kita sebentar dipindah bagunya nggak kelihatan gitu programnya kita lakukan. Tapi kalau lama kita akan memprogram, oleh tidak 5 tahun itu kita bisa kelihatan program yang kita laksanakan ya. Perubahan itu akan kelihatan. Tetapi kalau hanya 2 tahun, 3 tahun sudah dipindah ya, sulit gitu loh kita yang ini. Kayak kita aja di kantor itu kan dinamis sekali. Nah kemarin juga ada perampingan Bu, jadi kalau cari sapras itu kami juga bingung, saprasnya sudah dihilangkan, jabatan sapras menjadi jabatan muda, apa kemarin Bu namanya itu yang untuk teknologi pendidikan ya. Nah ganti Bu namanya. Jadi sekarang itu di bidang saya tinggal 2 seksi, kurikulum dan peserta didik, saprasnya hilang. Di tempat Pak Eka Dedi 1 seksinya juga hilang. Kemudian di tempat Bu Yuti 1 seksinya juga hilang. Di umum 1 seksi hilang. Jadi Kasubag perencanaan dan keuangan itu sudah nggak ada Bu ya. Yang ada adalah fungsional muda perencanaan. Nah jadi nggak ada pejabatnya. Makanya memang kerjanya memang fleksibel Bu ya, dia langsung ke kepala dinas. Tetapi kayak kami pejabat struktural di bawah kami tidak bisa merintah mereka juga berdiri sendiri. Nah itulah sehingga menjadikan perubahan yang sangat ini tuntutan zaman Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di media juga kemarin ASN itu akan kehilangan jabatan pada tahun 2035 Bapak Ibu ya.
itu paling yang ada itu yang berfungsi guru dan tenaga kesehatan. Kayak yang lain sudah banyak digantikan oleh robot, digantikan oleh digitalisasi. Nah, kita masih bersyukur masih kesempatan untuk memberikan pendidikan ya. Tetapi kami juga ada dilematis Bapak Ibu ya, dalam waktu dekat ini kita akan kekurangan tenaga pendidik ya, cukup signifikan. Apalagi kalau ada pelantikan kepala sekolah dan pengawas, tambah lagi kurang, tambah lagi yang pensiun ya. Sementara pemangkatan tidak ada ya. Yang untuk P3K baru pemberkasan, baru yang angkatan 1, angkatan 2 belum lagi, angkatan 3 juga belum. Jadi paralel pekerjaan kita. Tetapi yaitu tadi, kita jangan mengeluh, kita jangan menyerah. Apa yang bisa kita lakukan, ya itulah yang kita lakukan. Kami aja di distrik kemarin panas, ukur, kita tidak nyangka menjadi yang terbaik KMBK ya. Karena kita nggak ada yang kita lakukan, tetapi kita membenahi satu persatu, mengecek di lapangan kekurangan-kekurangan. Nah, itulah cara kerja kita. Kita nggak perlu ini, tapi secara kerja kita bisa ini sama akreditasi ini ya. Apa yang disampaikan oleh PLT kepala sekolah 9 bulan ya kayak kita ujian saja Bapak ya. Kalau belajarnya dari awal ya sama, kalau kita kerjakan dari awal itu mudah. Tetapi kalau kerjaan di pokok-pokok di akhir tahun memang sulit gitu ya, dengan injury time. Kerja selesai Bu, Bapak Ibu, tetapi hasilnya biasanya kurang maksimal. Makanya saya coba selaku PLT sekretaris itu saya merancang dari awal kerjaan ini. Saya berharap nanti Desember tidak seperti setiap tahun kita malam tahun baru, bukan kita merayakan atau teman-teman merayakan tahun baru, tapi merayakan pekerjaan ya. Tahun ini setelah saya kejar terus sekolah, tanya aja bendahara sama kepala sekolah, Pak panggil terus kalau laporan pencairan saya kejar terus. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, tanggal 29 sudah selesai. Sama kemarin rekon itu juga kemarin saya kejar, karena kalau nggak kita kejar TPP kita ditunda ya. Karena ini juga hari kemarin terakhir Bu Dwi ya, rekonnya ini siap-siap inspektor akan masuk Bapak Ibu ya. Kemarin sudah nelfon saya tidak tahu sekolah mana yang jadi sampel. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ada pemeriksa. Ini kadang-kadang kita nih image kita kalau inspektor turun, BPK turun, kayak seperti kiamat gitu. Ada kepala sekolah, saya nggak bisa tidur Pak. Ngapain nggak bisa tidur? BPK itu mencari kebenaran ya, validasi kebenaran, uji kebenaran kita itu, laporan yang kita itu paling kayak dua aja Bapak rekomendasi BPK itu inspektorat. Kalau kita salah membayar, mengembalikan. Kalau administrasinya kurang bagus, disuruh memperbaiki. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan rekon aset kita juga kemarin selesai, TPP kita juga segera diselesaikan, sama gaji ini masih nunggu ini Bapak Ibu ya. Nah ini juga jangan sampai informasi ini salah, gaji itu bukan Disdik saja yang belum Bu, seluruh OPD belum gajian ya, karena SPD dan alur kasnya belum selesai. Kemarin sudah saya tanyakan, tanya OPD lain, ini sama Pak. Jadi ini bersabar Bu ya, mudah-mudahan minggu ini sudah alur kas sudah jadi, SPD-nya sudah jadi, sehingga kita bisa gajian. Nah memang inilah, karena juga transfer pusat juga katanya mandat ini ya. Jadi itulah yang kita dinamika kita bekerja. Jadi tadi sudahlah, apa yang bisa kita lakukan itulah yang kita lakukan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan juga, kami nggak bisa ini Bu ya sampai selesai mengikuti karena janjian dengan
kepala cabang Telkom, tidak tahu dia mau ketemu hari ini. Nanti siang juga kita ada pertemuan dengan kepala sekolah swasta, kita maraton. Minggu depan lagi kita akan undang lagi kepala sekolah SD negeri untuk membagikan SK PPTK, karena kemarin sudah saya minta tidak usah nunggu bulan-bulan depan. Saya bilang bulan depan juga dibagi, kalau memang bulan ini bisa, bulan ini dibagi, tidak usah nunggu bulan depan, karena bulan depan juga kerjaan kita makin nambah lagi. Ini belum selesai, numpuk lagi. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, selesaikan hari ini semua. Maka sudah saya minta bagian yang ngetik SK PPTK segera, Pak, ada sekolah sudah yang PLT, ada yang maksudnya, keluarkan saja, jangan biar mau pensiun besok, yang penting dibagikan dulu sebelah. Nanti kalau itu ganti, apa sih sekarang ganti sedikit aja ganti kok. Pak Kadis juga ada di sini tanda tangan. Nah, jadi jangan ini Bapak ya, apa yang bisa lakukan hari ini lakukan. Jadi saya rasa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat ya, artinya untuk kemajuan sekolah. Kemajuan sekolah akan berdampak kemajuan dinas pendidikan. Kami pun juga akan melayani Bapak Ibu dengan baik ya, mengenai kemajuan sekolah. Kita tidak terasa ini Januari, tinggal 5 bulan lagi PPDB lagi ya. Pekerjaan yang paling krusial, PPDB itu paling krusial begitu ya. Kerjaan yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan dan sebagainya, karena tekanannya di sana sini ya. Nah, minta bantuan sana sini. Nah, inilah yang menjadi tugas utama kita untuk melakukan yang terbaik ya. Kita berharap SD 003 menjadi brand di utara. Jadi silahkan bersaing dengan SD-SD lain, tetapi bersaing yang sehat ya. Sekarang sekolah negeri juga hampir sejajar dengan sekolah swasta. Gak usah takut bersaing Bapak Ibu ya. Kalau kita takut bersaing, maka kita tidak akan maju-maju. Sekolah swasta itu bukan main Bapak Ibu ya. Dia mencari anggaran ya. Bagaimana menggaji ini? Kita sekolah negeri gak cari anggaran kok Bapak Ibu. Duit kita sudah ada dari Bosnas, ada bos HB ya, sekarang bos HB Bu ya. Bos hebat dan beradab, jangan dibalik Bu ya. Saya kalau balik marah ibu-ibu semua saya ya. Jadi sekarang namanya bos HB, dulu bos Mat. Kalau kami sih maunya Bu, kita orang birokrasi ini bosnya aja Bang Ina ya. Jadi bos itu kayaknya tren menyesuaikan siapa yang jadi wali kota. Dulu kan bos TK ya, lintas berkualitas, ganti lagi bos Smart. Nah ini bos HB lagi ya. Jadi inilah, tapi nggak usah kita masalah nama itu nggak usah diperdebatkan, yang penting kita dapat uang bosda gitu aja, sehingga kita memilih sekolah dengan baik ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan akreditasi sekolah tahun 2022 secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.